Tripartit yang beranggotakan saya sendiri, Dina Damai Asih dengan NPM 24630022 dan rekan di samping saya Karentu Maliki dengan NPM 24630012 dan saya Diana Salfitri dengan NPM 24630017. kami akan mempresentasikan materi tentang sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Definisi pengelolaan keuangan daerah menurut para ahli, yang pertama, Rosemary LC mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dan yang kedua, menurut Kuswandi, pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi pengelolaan keuangan daerah secara umum. Yang pertama, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua, pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah. 1. Pendapatan daerah atau PAD adalah penerimaan yang diperoleh oleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang yang terdiri dari 1. Pendapatan pajak daerah, 2. Pendapatan pajak daerah, 3. Pendapatan retribusi daerah, 4. Retribusi jasa umum, 5. Retribusi jasa usaha, 6. Retribusi perizinan tertentu, lain-lain PAD yang sah, 7. Penerimaan jasa giro, 8. Pendapatan dari pengembalian, 9. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka penerimaan keuangan. A. Pendapatan transfer pemerintah pusat, dana perimbangan, 1. Bagi hasil pajak, 2. Bagi hasil bukan pajak, B. Dana alokasi umum atau DAU, C. Dana alokasi khusus atau DAK. Lain-lain pendapatan yang sah, 1. Dana bagi hasil pajak dari provinsi, 2. Dana desa. Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak, retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Selanjutnya, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Selanjutnya, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan kepentingan umum. Prinsip keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai hal. Yang pertama, ada keadilan. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Lalu yang kedua ada kepatutan, di mana tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Lalu yang ketiga ada manfaat untuk masyarakat, yang dimana keuangan daerah tersebut diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lalu yang keempat ada taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, adalah pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kelima ada pengelolaan keuangan daerah berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip tersebut di atas. Pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa 1. Laporan realisasi anggaran, 2. neraca, 3. laporan arus kas, dan 4. catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. Selanjutnya ada dasar hukum pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Lalu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Lalu selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya lagi ada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Lalu ada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Lalu ada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri. Lalu selanjutnya ada Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2009. Lalu yang terakhir ada Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Nah, jadi teman-teman, dalam pengelolaan keuangan daerah itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap perencanaan, lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan, yang ketiga ada tahap pengawasan, lalu yang terakhir ada tahap pertanggungjawaban. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Untuk memudahkan dalam mengelola keuangan daerah, maka seluruh anggaran keuangan daerah dibutuhkannya sistem informasi yang efektif dan efisien. Salah satunya dengan jalan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah atau seringkali dikenal dengan singkatan SIPKD, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable. Dengan penggunaan SIPKD, maka hal ini dapat menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh masyarakat publik. Selain itu, di sini pemerintah daerah wajib menyampaikan data maupun informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah juga, sehingga dalam merencanakan anggaran semua tersusun rapi dan transparan secara jelas. Fungsi pejabat pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, pejabat pengelola keuangan daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut. 1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah. 5.
Melaksanakan pemungutan pajak daerah. 6. Menetapkan surat